Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Peter. Hai sahabat Ben Peter, semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu. Video kali ini tentang soal dan pembahasan TOEFL Section 2 Structure and Written Expression Exercise 5. Exercise 5 ini saya bagi menjadi dua bagian, dan video ini adalah video part 1. Untuk part 2 bisa sahabat lihat linknya di deskripsi video ini jika sudah saya upload. Langsung saja, mari kita bahas soal TOEFL nomor 1. Bla bla bla. Growing awareness of social ills, Anna St. Vincent Millay wrote increasingly more somber poetry during her later years. Kalau sahabat lihat, kalimat ini sudah punya subjek, Anna St. Vincent Millay, dan verbnya wrote. Pilihan A salah. Artikel A atau an digunakan untuk singular noun, sementara noun yang digunakan setelah blank di sini yaitu awareness ini uncountable. Pilihan B juga salah, because adalah konektor adverb clause yang diikuti klausa atau struktur subject verb. Di sini setelah blank berupa frase, bukan struktur subject verb. Pilihan C salah, penggunaan konektor when dan artikel A tidak tepat. Pilihan D, due to her, ini jawaban yang benar. Due to adalah preposisi yang maknanya sama dengan because. Preposisi diikuti noun, noun phrase, dan struktur lainnya yang berfungsi sebagai noun. Di sini, due to diikuti noun phrase her growing awareness. Karena kesadarannya yang semakin besar akan penyakit sosial, Anna St. Vincent Millay menulis puisi yang semakin suram selama tahun-tahun terakhirnya. Next, soal TOEFL nomor 2. Bla bla bla. Categorized as lipids. Kalau sahabat perhatikan soal nomor 2 ini, belum ada struktur subject verb. Dari semua pilihan yang ada, hanya pilihan C yang memiliki struktur subject verb. Jadi jawaban yang benar adalah C, subjeknya fats and oils, dan verbnya bentuk passive are categorized. Pilihan A tidak ada verbnya. Pilihan B tidak perlu konektor while dan verbnya juga tidak ada di sini. Pilihan D kurang verb. Kalau categorize di sini dianggap sebagai verb 2 atau main verbnya, secara makna tidak tepat karena nanti maknanya active bukan passive. Lemak dan minyak dikategorikan sebagai lipid. Selanjutnya soal TOEFL nomor 3. The role of the mass media in influencing public policy decisions, maintaining or changing the status quo of our society, and blah 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 outlets for all types of views is enormous. Pada soal nomor 3 ini ada struktur paralel. Cirinya di sini ada and dan sebelumnya ada koma setelah society and decisions. Jadi kata influencing, maintaining, dan kata setelah and harus paralel atau sama dari segi struktur. Influencing dan maintaining ini verb ing, jadi bisa dipastikan blank setelah and di sini adalah verb ing juga. Jawaban yang benar adalah D, providing.
Peran media massa dalam mempengaruhi keputusan kebijakan publik, mempertahankan atau mengubah status quo masyarakat kita, dan menyediakan saluran untuk semua jenis pandangan atau pendapat sangatlah besar. Pilihan A, B, dan C bukan verb ing, jadi tidak paralel. Sekarang lanjut ke soal TOEFL nomor 4. Blah 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 blah. Earth might be experiencing a global warming trend which could have devastating climatic effects. Soal nomor 4 ini sudah punya struktur subjek verb. Subjeknya earth dan verbnya might be experiencing. Di sini juga ada konektor which yang juga berperan sebagai subjek klausa dan verbnya could have. Pilihan A, in the, salah. Karena kalau ada preposisi in, maka kata earth di sini tidak bisa jadi subjek kalimat. Karena nantinya jadi objek dari preposisi in. Object of preposition biasanya tidak menjadi subjek kalimat. Pilihan B, the, ini jawaban yang benar. Ada bagian dari subjek yang hilang. Subjek lengkapnya the earth. Bumi mungkin sedang mengalami tren pemanasan global yang dapat menimbulkan efek iklim yang menghancurkan atau merusak. Pilihan C, where the, salah. Konektor where tidak diperlukan. Pilihan D, whole, salah. Karena kurang artikel the. Kata whole yang digunakan dengan singular noun perlu didahului artikel the. Next, soal TOEFL nomor 5. The present drugs, blah 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 blah, historically have been known to be addictive are called narcotics. Pada kalimat ini ada satu subjek dan dua verbs. Karena ada dua verbs, maka kalimat ini butuh konektor. Jawaban yang benar adalah B, konektor adjective clause which. Konektor which di sini juga berperan sebagai subjek klausa. Obat depresan yang secara historis dikenal membuat ketagihan atau kecanduan disebut narkotika. Pilihan A, and, salah. Konektor and biasanya digunakan untuk menghubungkan kata, frase, atau klausa independen. Jadi kalau pakai and, seharusnya setelahnya subjek verb. Atau bisa juga langsung verb, tapi harus paralel dengan verb sebelumnya. Di sini sebelum and tidak ada verb, dari segi makna juga nggak make sense. Pilihan C, they, juga salah. Nanti kurang konektor, padahal ada dua klausa atau dua struktur subjek verb. Pilihan D, about which, juga salah. Preposisi about tidak diperlukan. Berikutnya soal TOEFL nomor 6. Blah 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 yang Eugene O'Neill traveled with his father's theatrical company and the stage was an important part of his life. Kalimat ini punya dua struktur subjek verb yang dihubungkan oleh konektor and. Kalau sebelum kata yang di sini ada struktur subjek verb lagi, maka otomatis butuh konektor tambahan. Perlu sahabat ingat, kalau ada dua verbs maka biasanya butuh satu konektor. Kalau ada tiga verbs atau tiga struktur subjek verb maka perlu dua konektor. Konektor dan verb selisih satu, konektor lebih sedikit. Pilihan B dan C sudah jelas salah karena ada subjek dan verbnya tapi tidak ada konektor. Pilihan A, when was he, salah karena ini struktur pertanyaan atau question. Kita lihat di sini tidak ada tanda tanya. Pilihan D, when he was, ini jawaban yang benar. Polanya konektor subjek verb. Kemudian diikuti adjektif yang. Klausa yang diawali when sampai yang ini adverb clause.
yang diletakkan di awal kalimat. Biasanya kalau adverb clause diletakkan di awal kalimat, kita gunakan koma setelahnya. Ketika dia masih muda, Eugene O'Neill bepergian atau berkeliling dengan perusahaan teater ayahnya, dan panggung merupakan bagian penting dari hidupnya. Selanjutnya soal TOEFL nomor 7. Vitamins are organic compounds, blah 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 blah, and must be ingested to maintain proper bodily functions. Kalimat ini diawali struktur subjek verb, kemudian ada blank dan konektor and yang langsung diikuti verb dalam bentuk pasif, must be ingested. Jawaban yang benar adalah C. Di sini ada adjective clause yang hilang yang menjelaskan organic compounds. Pola adjective clause-nya konektor that yang juga berfungsi sebagai subjek, kemudian langsung diikuti verb dalam bentuk pasif, can be produced. Ciri pasifnya adalah be produced. Vitamin adalah senyawa organik yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus dicerna untuk menjaga fungsi tubuh yang baik. Pilihan A salah. Pronoun they tidak diperlukan. Pilihan B salah, verb yang digunakan aktif, tidak ada konektor, dan dari segi makna juga enggak make sense. Pilihan D juga salah, verb yang digunakan aktif, modalnya juga tidak ada, kalaupun bentuk reduce, seharusnya pronoun them tidak diperlukan. Next, soal TOEFL nomor 8. Blah blah blah. Business managers plan the tasks that their employees are to carry out. Setelah blank di sini, kalimat ini berpola subjek, verb, konektor, subjek, verb. Sudah ada satu konektor that dan dua verbs plan dan are. Jadi kalau ada tambahan struktur subjek verb lagi, maka dibutuhkan konektor. Pilihan A salah, kurang konektor. Dari segi makna juga nggak make sense. Pilihan B juga salah, kurang konektor, dan dari segi makna nggak make sense. Pilihan C salah, ada konektor while dan subject the organizing process, tapi tidak ada verbnya. Jawaban yang benar adalah D. Frase preposisi through the organizing process. Through ini preposisi dan the organizing process ini objeknya. Melalui proses pengorganisasian, para manajer bisnis merencanakan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh karyawan mereka. Berikutnya soal TOEFL nomor 9. Copper is the favorite metal for electricians' wire because of blah blah blah. Kalimat ini sudah punya struktur subjek verb dan tidak ada konektor di sini. Sebelum blank ada preposisi because of. Perlu sahabat ingat bahwa preposisi dalam bahasa Inggris bisa punya objek, baik berupa noun, noun phrase, pronoun, dan kata atau struktur lain yang berfungsi sebagai noun. Pilihan A salah. Kalimat ini adalah main clause atau struktur subjek verb tanpa konektor sebelumnya di sini. Main clause atau struktur subjek verb tanpa konektor sebelumnya tidak bisa jadi objek preposisi. Pilihan B ini jawaban yang benar. Its excellent conductivity adalah noun phrase yang menjadi objek dari preposisi because of. Tembaga adalah logam yang disukai atau dipilih untuk kawat listrik karena konduktivitasnya yang sangat baik. Pilihan C salah, penggunaan of it tidak tepat. Pilihan D juga salah.
So, conductive ini adjective phrase. Adjective phrase tidak bisa jadi objek dari preposisi. Next, soal TOEFL nomor 10. Chemicals in paint that pose a fire hazard, blah blah blah, as combustible, flammable, or extremely flammable. Kalimat ini diawali subjek, kemudian ada konektor that yang juga berfungsi sebagai subjek dan verbnya pose. Kalau sahabat perhatikan, kalimat ini punya satu konektor yaitu that, tapi hanya ada satu verb pose. Subjek chemicals belum punya verb. Jadi dapat dipastikan blank di sini ditempati oleh verb. Pilihan A, are listed, adalah jawaban yang benar. Kalimat ini perlu verb dalam bentuk pasif. Cirinya menggunakan to be dan verb 3. Bahan kimia dalam cat yang menimbulkan bahaya kebakaran terdaftar sebagai atau termasuk dalam bahan yang combustible, flammable. Combustible dan flammable artinya sama-sama mudah terbakar, yang membedakan titik nyala atau flash point-nya saja. Atau extremely flammable, sangat mudah terbakar. Pilihan B salah. Kalau listed verb 2 berarti aktif, padahal yang diperlukan bentuk pasif. Dan kalau listed sebagai verb 3, maka tidak bisa jadi main verb, karena sebelumnya tidak ada to be. Pilihan C salah, being seharusnya are. Pilihan D juga salah, subjek they tidak diperlukan karena nanti double subject. Sudah ada subjek chemicals. Selanjutnya soal TOEFL nomor 11. Scientists believe that the beaver's instinct to build dams is more complex than blah 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 other animal instinct. Kalimat ini punya dua klausa atau dua struktur subject verb. Polanya subject verb, konektor, subject verb. Scientists believe ini main clause atau induk kalimatnya. Dan that the beaver's instinct sampai akhir ini subclause atau anak kalimatnya berupa noun clause. Kalau sahabat lihat, setelah blank ada kata other yang diakhiri singular noun. Kata other biasanya diikuti plural noun, bukan singular noun. Boleh menggunakan singular noun dengan syarat sebelum other ada determiner lain yang sesuai. Jawaban yang benar adalah C, any. Kata any termasuk determiner yang bisa digunakan dengan semua nouns. Para ilmuwan percaya bahwa naluri berang-berang untuk membangun bendungan lebih kompleks daripada naluri hewan lainnya. Pilihan A dan B salah. Most dan all biasanya digunakan dengan plural noun. Pilihan D, these juga salah. These digunakan khusus untuk plural noun. Next, soal TOEFL nomor 12. Consider unique and exotic, bla bla bla. Soal nomor 12 ini diawali frase yang dimulai dengan verb 3. Perlu sahabat ingat, bila ada kalimat yang diawali frase yang dimulai dengan verb 3, verb ing, atau adjective, maka biasanya frase tersebut menjelaskan subjek atau klausa setelah koma. Jawaban yang benar adalah C, karena yang dijelaskan frase consider unique and exotic adalah the llama. Dianggap unik dan eksotis, atau bisa juga diterjemahkan karena dianggap unik dan eksotis. Lama dipelihara sebagai hewan peliharaan di lebih dari 4.000 rumah tangga di Amerika. Pilihan A salah.
Karena subject headnya households yang jelas dari segi makna tidak tepat dijelaskan oleh frase consider unique and exotic. Pilihan B juga salah. Subject headnya sama dengan pilihan A, household. Pilihan D salah. Verb 3 kept tidak bisa jadi main verb kalau sebelumnya tidak ada to be. Kalau dianggap sebagai verb 2, maka kept di sini active verb. Padahal konteks kalimat ini butuh passive verb. Berikutnya soal TOEFL nomor 13. Anxiety about uncontrollable situations is thought to cause bla bla bla. Kalimat ini sudah punya struktur subject verb. Subject headnya anxiety dan verbnya passive is thought. Jawaban yang benar adalah B, fitful sleep. Kalau sahabat lihat, sebelum blank di sini ada infinitive to cause. Kata cause ini termasuk transitive atau butuh objek berupa noun atau sejenisnya. Fitful sleep di sini adalah noun phrase sebagai objek dari cause. Rasa cemas akan situasi yang tidak terkendali dianggap menyebabkan tidur yang tidak nyenyak. Pilihan A salah. Setelah kata cause biasanya tidak langsung infinitif. Perlu sahabat ketahui, kata cause punya dua pola yang cukup umum. Pertama, cause plus object plus infinitive. Misalnya, anxiety about uncontrollable situations is thought to cause people to sleep fitfully. Pola kedua, cause plus object tanpa infinitive setelahnya. Misalnya, anxiety about uncontrollable situations is thought to cause fitful sleep. Pilihan C salah. Fitful ini adjektif, jadi tidak bisa jadi objek dari cause. Pilihan D juga salah. Fitfully di sini adverb. Adverb tidak bisa menjelaskan noun sleep. Next, soal TOEFL nomor 14. One of the most influential Virginians of colonial times, bla 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 in England. Kalau sahabat perhatikan, kalimat ini diawali frase apositif yang menjelaskan noun atau subjek setelahnya. Dari keempat pilihan jawaban, noun atau subjek yang secara makna dapat dijelaskan oleh frase one of sampai colonial times atau merupakan orang yang sama adalah William Byrd. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yang dimaksud salah satu orang Virginia yang paling berpengaruh di zaman kolonial adalah William Byrd. Salah satu orang Virginia yang paling berpengaruh di zaman kolonial, William Byrd, dididik di Inggris. Pilihan A salah. Kalau A yang dipilih, maka yang dimaksud one of sampai colonial times adalah the education. Secara makna tidak make sense, juga belum ada main verb karena kalau kita lihat struktur kalimat ini, kata receive digunakan sebagai verb 3. Pilihan B salah, ada inversi yang tidak perlu, dari segi mana juga tidak tepat bila subjeknya the education. Pilihan D juga salah, subjeknya the education dan di sini juga ada konektor that, padahal verbnya hanya ada satu, received. Next, soal TOEFL nomor 15. By careful seeding, weather makers can encourage two small clouds to merge into one big cloud. Blah 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 blah, produce a powerful thunderstorm. Soal nomor 15 ini sudah punya struktur subject verb. Subjeknya weather makers dan verbnya can encourage. Kalau sahabat lihat setelah blank di sini
ada infinitive prejudice yang dari segi konteks kalimat ini paralel dengan infinitive merge. Untuk menghubungkan merge dan prejudice ini dalam satu struktur paralel, kita perlu konektor yang tepat. Dari pilihan jawaban yang ada, jawaban yang benar adalah di konektor AND. Konektor AND, OR, dan BUT sering digunakan dalam struktur paralel. Dengan penyemaian yang cermat, perekayasa cuaca dapat mendorong dua awan kecil untuk bergabung menjadi satu awan besar dan menghasilkan badai petir yang dahsyat. Pilihan E dan C bukan konektor yang tepat. Pilihan B bukan konektor. Untuk soal TOEFL Written Expression nomor 16-40 akan dibahas pada video berikutnya.